Shalom, kembali lagi bersama kami di channel Jadi Terang. Momen di mana kita saling berbagi terang dan memenuhi dunia dengan terang Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berdoa dan berharap kiranya Bapak Ibu semua berada dalam naungan, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Tahukah Anda bahwa hak keimaman yang kita anggap begitu suci sebenarnya lahir dari tangan yang berlumuran darah? Tahukah Anda bahwa pelayan Tuhan yang paling kudus di Alkitab terpilih bukan karena kelembutan hati mereka, melainkan karena ketajaman pedang mereka, suku Lewi. Tidak membeli hak keimaman dengan persembahan ukupan, melainkan dengan tumpah darah saudara mereka sendiri. Inilah ironi dalam Alkitab. Mereka menukar ikatan keluarga dengan kesetiaan buta pada Yahweh yang berani menumpahkan darah demi kebenaran, dipilih untuk mendamaikan darah manusia dengan pengampunan Tuhan. Suku Lewi memulai sejarah mereka dengan kutukan dari ayah mereka, yaitu Yakub, karena kekejaman mereka yang membabi buta. Namun sejarah berubah sejak di kaki Gunung Sinai. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan bahas dalam tragedi Lembu Emas. Sisi gelap yang jarang dibahas di balik kesetiaan suku Lewi. Terkadang ketaatan pada prinsip menuntut seseorang untuk mematikan perasaan pribadinya terhadap orang-orang terdekatnya. Keberanian bukan selalu tentang maju berperang, tetapi tentang untuk menjadi berbeda saat semua orang melakukan hal yang salah. Jabatan spiritual yang tinggi seringkali lahir dari ujian kesetiaan yang sangat berat dan menyakitkan. Suku Lewi memutuskan ikatan darah demi menjaga ikatan perjanjian dengan Tuhan. Suku Lewi membuktikan bahwa identitas mereka sebagai umat Tuhan jauh lebih penting daripada identitas mereka sebagai anggota keluarga maupun teman. Alasan Musa menyuruh suku Lewi untuk membunuh saudaranya yaitu sejumlah 3.000 orang. Apa landasan yang mendasari perbuatan ini dibenarkan? Alasan yang pertama karena adanya penyembahan berhala, yaitu terciptanya anak lembu emas. Saat Musa berada di Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah, bangsa Israel merasa ditinggalkan. Mereka mendesak Harun untuk membuatkan Tuhan yang bisa mereka lihat. Harun kemudian membuat anak lembu emas. Dan anak lembu emas ini lahir dari efek pelepasan. Lelah yang berkepanjangan akibat pengekangan moral dan disiplin ketat oleh Taurat yang dibawa serta diperkenalkan oleh Musa dan lalu Musa hilang, memicu pelampiasan massal yang sedemikian rupa, yang akhirnya terjadi histeria massa, yaitu tragedi anak lembu emas. Sebelum anak lembu emas ini ada, sebelum dirayakan peribadatannya, di situ juga diiringi dengan hal-hal kenejisan yang membuat akhirnya terjadinya pelanggaran. Pelanggaran terhadap apa? Pelanggaran perjanjian. Karena sebelumnya di bahasan kita telah membahas tentang meminum Tuhan yang bisa ditelan, tragedi bangsa berjiwa budak. Di situ dikatakan bahwa awalnya orang Israel mengikat janji setia hanya kepada Allah Yahweh di Keluaran 24 ayat yang ke-7. Namun mereka langsung melanggar hukum itu dengan membuat patung. Lalu juga terjadi kekacauan moral. Teks menyebutkan pada waktu itu rakyat bersukaria, yang dalam bahasa aslinya itu mengacu kepada pesta pora yang tidak terkendali, lebih ke arah amoral. Keluaran 32 ayat yang ke-6, kata ini bukan sekedar menyanyi atau menari biasa. Dalam konteks Alkitab, kata ini sering merujuk kepada perilaku seksual yang tidak terkendali serta mabuk-mabukan. Lantas, mengapa mereka kok bisa sampai seheboh itu? Mengapa orang Israel sampai sebahagia itu, sampai histeria massal gitu ya? Hal ini karena adanya efek pelepasan atau katarsis. Jadi selama era kepemimpinan Musa, orang Israel hidup dalam disiplin yang sangat ketat. Ada 10 perintah Allah, dan ketika Musa hilang, mereka merasa polisi itu sudah pergi. Pesta menjadi bentuk pelampiasan dari pengekangan yang begitu lama, pengekangan moral, pengekangan yang mereka rasakan selama perjalanan. Lalu yang kedua, terjadi nostalgia Mesir, di mana Mesir telah memberikan zona nyaman bagi orang Israel, sehingga orang Israel merindukan wujud dari dewa-dewa yang seringkali mereka lihat di Mesir, seperti dewa kesuburan yang bernama Apis, disimbolkan dengan anak lembu. Setelah dilakukan penyembahan kepada dewa Apis, acara selanjutnya diiringi dengan pesta seks dan mabuk-mabukan.
Secara psikologis, sekolah mereka telah kembali ke zona nyaman, seperti yang lazimnya dilakukan di Mesir. Mereka merindukan kemeriahan fisik yang dapat dilihat serta dirasakan, bukan kekudusan yang abstrak. Lalu yang ketiga, psikologi di balik histeria masa itu ialah pasca pembunuhan. Mungkin Anda bertanya, apakah orang Israel itu tidak merasa bersalah setelah membunuh pemimpin mereka yang bernama Hur? Pada faktanya, kebanyakan dari mereka justru tidak merasa bersalah. Dalam psikologi massa, setelah sebuah kelompok melakukan kejahatan bersama seperti membunuh pemimpin yang menghalangi mereka, mereka justru seringkali akan melakukan pesta secara gila-gilaan untuk menenggelamkan rasa bersalah itu. Mereka merayakan kebebasan baru, mereka mereka merayakan kebebasan yang baru dengan bertindak amoral agar tidak lagi memikirkan konsekuensi dari perbuatan mereka. Dan selanjutnya kita akan beranjak ke mengapa Tuhan mengizinkan melalui Musa untuk orang Lewi membunuh saudara mereka sebanyak 3.000 orang. Ini masuk ke dalam anatomi dosa. Dilatar belakangi dari pesta pora yang dilakukan oleh mereka, orang Israel di bawah gunung Sinai, itu menunjukkan tindakan yang bukan sekedar penyembahan tetapi wujud menari dan merujuk kepada pesta seks serta mabuk-mabukan secara amoral dan tidak terkendali. Hal ini bertentangan dengan janji setia yang telah mereka ajukan sebelumnya kepada Yahweh. Ini menunjukkan bahwa Israel telah berkhianat. Lalu yang kedua, di balik kekacauan moral itu, rakyat telah menjadi liar dan kehilangan kendali atas diri mereka. Mereka tidak lagi bersifat normal layaknya manusia, tetapi mereka melepaskan semua norma-norma yang seharusnya dipegang. Yang ketiga, mereka menukar Allah yang tak terlihat dengan sensasi fisik yang justru membawa kepada penghukuman. Mengapa perbuatan ini dianggap benar? Mengapa tindakan Musa itu terasa dibenarkan? Dalam konteks teokratis kuno, ini sebenarnya merujuk kepada penegakan hukum demi kelangsungan hidup. Maksudnya apa? Maksudnya, yang pertama untuk pembersihan kanker rohani. Jika penyembahan berhala dan pemberontakan ini dibiarkan terus-menerus, maka nantinya seluruh bangsa Israel akan hancur. Hancur karena apa? Karena murka yang ilahi. Eksekusi ini dilihat sebagai bentuk pembedahan guna membuang bagian yang membusuk demi menyelamatkan seluruh tubuh atau bangsa. Lalu yang kedua, ujian kesetiaan dari suku Lewi. Musa berseru, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Hanya suku Lewi yang maju. Dan dengan melaksanakan perintah sulit ini, mereka membuktikan bahwa kesetiaan kepada Allah berada jauh di atas ikatan darah maupun keluarga. Peristiwa ini terlihat sedikit barbar dan sangat keras karena ada beberapa alasan. Yang pertama ialah untuk menguji kesetiaan dari suku Lewi. Dan menguji kesetiaannya ini cukup ekstrim dan dramatis. Perlu kita ketahui bersama pada waktu itu Israel bukan sekedar kelompok agama, melainkan sebuah bangsa yang baru lahir di tengah padang gurun yang panas. Dan harusnya sebagai bangsa yang baru lahir, mereka menjaga diri untuk tetap tunduk pada satu otoritas yang memimpin mereka keluar dari Mesir. Tapi justru yang orang Israel pilih ialah pemberontakan dan penyembahan kepada anak lembu emas. Dan ini dianggap sebagai pengkhianatan yang tertinggi terhadap pemimpin mereka, yaitu Allah. Dalam hukum kuno, pengkhianatan terhadap negara atau raja hampir selalu dijatuhi dengan hukuman mati guna menjaga stabilitas. Dan mengapa hal ini dibenarkan? Karena jika Musa tidak mengambil tindakan tegas lebih dahulu, yang terjadi justru bangsa itu akan pecah dan hancur semuanya dalam kekacauan moral di tengah padang gurun. Lalu, mengapa suku Lewi sebagai satu kesatuan dari keturunan Yakub harus membunuh saudara mereka, teman mereka, sepupu mereka, tetangga? Mengapa hal itu harus dilakukan? Hal itu dilakukan untuk menguji apakah mereka mampu menempatkan kebenaran di atas perasaan yang dalam budaya timur dekat kuno ternyata ikatan darah, baik itu suku maupun keluarga adalah segalanya. Seseorang akan membela saudaranya meskipun saudaranya itu salah. Dan apa yang dilakukan oleh suku Lewi telah membuktikan bahwa mereka telah beralih dari hukum darah kepada hukum Tuhan. Dari yang seharusnya membela saudaranya, meskipun saudaranya salah, beralih kepada hukumnya Tuhan. Hukumnya Tuhan apa? Hukumnya Tuhan menentang segala sesuatu yang tidak kudus, menentang segala sesuatu yang cemar. Dan ini menjadi syarat mutlak bagi mereka yang nantinya akan menjadi pelayan Tuhan. Dan karena tindakan dari suku Lewi ini, akhirnya ia diangkat menjadi pelayan Tuhan. Sebenarnya pada waktu itu ketika Musa berseru, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Seruan ini bukan sekedar perkataan biasa, tetapi perkataan yang membuka pintu lebar untuk orang itu datang bertobat ketika mereka merasa bersalah. Supaya apa? Supaya mereka tidak dieksekusi. Sebelum ada eksekusi yang jauh lebih besar jumlahnya, Musa telah membuka lebih dahulu kesempatan supaya mereka datang bertobat. Namun yang terjadi apa?
mayoritas dari orang Israel menolak untuk maju. Mereka tetap keras hati, menikmati apa yang mereka lakukan, dengan tetap berada di pesta. Mereka tetap memuja berhala yang mereka anggap sebagai figur Allah yang memberi keamanan, padahal itu bukan merujuk kepada Allah yang sesungguhnya. Tetapi mereka tetap berada di situ hanya karena demi label perasaan aman secara mata, bukan perasaan aman secara hati. Dan yang hanya menerima seruan ini, yang hanya menerima sautan dari Musa, ialah suku Lewi, mereka yang mau bertobat, mereka yang berdiri teguh meskipun hanya kelompok mereka aja. Pada zaman itu, konsep abstrak tentang kekudusan atau dosa itu sulit dipahami, sehingga dibutuhkan adanya tindakan fisik yang lebih nyata bisa membuat orang mengerti. Terjadinya kekerasan seperti pembunuhan dalam hal ini, itu berfungsi sebagai peringatan yang dapat dilihat oleh mata, dan itu mengerikan karena mereka dapat melihat anggota keluarga mereka dibantai, dibunuh. Sedangkan bagi mereka yang selamat, ini menunjukkan bahwa ketika kamu melanggar perjanjian dengan Allah, itu merupakan persoalan yang serius. Maka dari itu, kamu tidak boleh bermain-main terhadap perjanjian dengan Allah. Di padang gurun tidak ada penjara atau sistem rehabilitasi. Pilihannya hanya ada dua, pengampunan total atau eksekusi. Dan mungkin beberapa di antara kita akan bertanya, mengapa Allah dalam PL terkesan kejam? Mengapa Allah dalam perjanjian lama terkesan seperti figur yang haus akan darah? Sebenarnya hal ini tidaklah demikian, karena dalam perjanjian lama, tindakan ini bukan bentuk kekejaman tanpa alasan, melainkan tentang bedah darurat. Sama seperti seorang dokter yang harus memotong anggota tubuh yang terkena petasan. Supaya apa? Supaya pasiennya tidak mengalami kerusakan yang jauh lebih lebar, jauh lebih luas, supaya pasiennya tetap bisa hidup secara keseluruhan. Dan tindakan Musa itu sama seperti seorang dokter yang harus memotong anggota tubuh seseorang yang terkena kekerasan. Musa telah melakukan pembedahan sosial guna menyelamatkan dari sisa-sisa bangsa Israel. Tindakan ini memang terasa sedikit kasar dan kejam bagi kita sekarang. Namun bagi masyarakat kuno saat itu, ini adalah bentuk penegakan hukum yang paling murni guna menjaga kelangsungan hidup di komunitas mereka. Apa yang dilakukan oleh suku Lewi dengan membunuh 3.000 jiwa bukan didasarkan pada pembunuhan yang sembarangan orang, tetapi pelaksanaan hukuman ini itu ditujukan kepada provokator utama, atau mereka yang menolak untuk bertobat ketika Musa memberikan kesempatan untuk mereka berpaling dari tindakan mereka. Maksudnya gimana? Pada waktu itu, 3.000 orang yang dibunuh oleh suku Lewi merupakan orang-orang yang menjadi provokator. Mereka yang mengajak untuk orang Israel melakukan penyembahan berhala, mereka juga yang memprovokasi, yang mengajak orang lain untuk turut melakukan dosa, dan mereka yang termasuk ke dalam 3.000 orang yang dibunuh ini adalah mereka yang menolak mentah-mentah untuk bertobat. Taunya dari mana? Taunya dari bagian yang sebelumnya sudah kita bahas, meminum Tuhan yang dapat minum, tragedi bangsa yang tegar tengkuk. Di situ sudah saya nyatakan bahwa 3.000 orang ini bisa dibunuh, bisa ketahuan kalau mereka adalah provokator dari mana ketika mereka minum air dari air yang bercampur dengan emas dari leburan lembu, anak lembu emas itu, yang memberikan indikasi perubahan-perubahan. Dapat dikatakan bahwa pembunuhan 3.000 jiwa dari orang Israel merupakan eksekusi yang terukur, bukan pembunuhan massal secara acak. Hal ini ditunjukkan yang pertama diawali dari Musa. Musa sudah berdiri di depan pintu gerbang perkemahan dan berseru, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah padaku," dalam Keluaran 32 ayat yang ke-36. Ini adalah kesempatan untuk bertobat, tapi mereka yang merasa bersalah dan ingin kembali ke jalan yang benar, harusnya melangkah maju dan memilih mendekat kepada Musa. Sedangkan 3.000 orang yang dibunuh adalah mereka yang menolak untuk maju. Mereka tetap tinggal dalam area pesta, tetap memuja patung itu, atau bahkan justru melakukan perlawanan secara terang-terangan yang ditujukan kepada Musa. Bagaimana suku Lewi bisa tahu siapa yang harus dibunuh ketika pesta ini masih berlangsung? Musa itu turun dari gunung dan melihat kebanyakan dari orang Israel menari-nari dengan telanjang. Di Keluaran 32 ayat yang ke-25 menyebutkan rakyat liar atau kehilangan kendali. Dan saat itu, suku Lewi atas perintah Musa mengeksekusi sebagian dari kelompok mereka yang keras kepala dengan tetap melakukan ritual. Dapat dipahami bahwa tindakan suku Lewi itu sebenarnya ia sedang bertindak sebagai polisi militer yang menetralisir simpul-simpul pemberontakan sekalipun harus dengan membunuh saudaranya, temannya, dan tetangganya. Yang menjadi pertanyaan mengapa hanya suku Lewi saja yang berdiri, yang tidak turut campur dalam peribadatan penyembahan kepada anak lembu emas itu, sama karena adanya loyalitas suku.
Musa sebagai seorang pemimpin yang dianggap sebagai figur ayah oleh orang Israel, serta figur ayah juga bagi para pemimpin Israel, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan Musa berasal dari suku Lewi. Penghinaan yang ditujukan kepada Musa oleh 3.000 orang, bahkan sampai memberikan serangan ketika Musa memberikan kesempatan untuk mereka bertobat, itu dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap klan mereka. Sekali lagi, ini kita masih berada dalam posisi dalam budaya Timur Tengah kuno, ikatan darah suku keluarga adalah segalanya. Dan saat itu Musa berasal dari suku Lewi. Dan ketika Musa sebagai figur yang tertinggi di kalangan orang Israel saat itu, maksudnya di dunia ya, itu dihina, maka sukunya itu merasa tidak terima. Dan itu dianggap sebagai penghinaan terhadap klan mereka. Ditambah lagi, suku Lewi dipandang sebagai keluarga inti. Mereka lebih paham teologi, bahwa Allah yang tidak terlihat itu yang patut disembah. Sebagaimana Musa, tokoh yang diangkat dari suku mereka, telah mendapat perkenanan Tuhan, dapat berhubungan langsung dengan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa adanya loyalitas suku dan orang-orang Lewi akan memandang Musa, dan Musa akan memandang orang Lewi sebagai keluarga inti dari pemimpin. Yang membuat ketika terjadi tindakan yang sedemikian rupa, terjadi penyembahan, terjadi pesta pora dalam hubungan seks bebas, justru orang Lewi semakin memperketat disiplin mereka, karena mereka sadar bahwa identitas mereka adalah keluarga inti dari seorang pemimpin yang bernama Musa. Dan terus hal ini semakin diperkuat juga dengan posisi dari bagaimana orang Israel tinggal di padang gurun. Yang pertama, tabernakel atau kemah Musa ada di tengah-tengah mereka. Lalu suku Lewi berada dekat, atau suku Lewi berada di lingkar pertama dari tabernakel Musa. Sedangkan suku-suku lain ada di lingkaran kedua. Dapat dikatakan bahwa suku Lewi ini berdiri sebagai komando. Ia memiliki kedekatan fisik yang menciptakan kedekatan ideologis. Mereka tidak termakan hoax bahwa Musa sudah mati, tetapi mereka yakin dan percaya bahwa Musa itu sedang terhubung dengan Tuhan, dan membuat suku Lewi tidak turut jatuh dalam kejatuhan suku-suku lainnya. Ketika Musa memberikan perintah eksekusi, ini menjadi bentuk kesetiaan tertinggi. Dalam budaya Timur, membela keluarga adalah kewajiban mutlak. Suku Lewi diperintahkan untuk melanggar norma sosial ini demi menjaga norma ilahi. Mereka lebih memilih hukum Tuhan di atas hukum darah. Kekebalan psikologis suku Lewi. Darah lebih kental dari air. Musa dan Harun adalah keturunan Kehat bin Lewi. Hinaan massa terhadap Musa dirasakan sebagai serangan terhadap klan keluarga besar mereka itu suku Lewi. Lalu sebagai orang rumah, yaitu suku Lewi yang berada di lingkar pertama dari tabernakel dan kemah Musa, otomatis orang Lewi atau suku Lewi mengenal ritme kerja Musa. Mereka tidak mudah terhasut rumor yang mengatakan bahwa Musa mati di atas gunung. Yang desas-desus ini menyebar di kalangan orang luar, khususnya di pinggiran perkemahan. Dan saat seluruh bangsa mengalami degradasi moral, suku Lewi justru memperketat disiplin mereka sebagai bentuk pertahanan identitas rohani mereka. Karena mereka berasal dari klan Lewi dengan pemimpin utama mereka yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, di era Musa. Posisinya pada waktu itu Israel merupakan negara yang baru menjadi negara atau negara bayi yang ada di padang gurun yang ganas yang berbahaya. Seharusnya sebagai negara yang baru, mereka harusnya taat dan tunduk kepada figur yang membawa mereka yang memberikan pembebasan. Tapi justru orang yang dibebaskan ini masih bermental budak dengan menyembah berhala. Mereka, orang Israel, telah melakukan pengkhianatan tertinggi terhadap figur yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, figur yang telah membebaskan mereka dari perbudakan, yaitu Allah. Dan hukumannya ialah hukuman mati. Ini menjadi standar hukum kuno untuk mencegah anarki. Tanpa tindakan tegas ini, bangsa ini akan pecah dan hancur. Pembunuhan terhadap 3.000 jiwa menjadi perwakilan hukuman untuk menunjukkan keadilan, supaya keadilan itu ditegakkan dan jutaan lainnya diampuni. Hal ini perlu dilakukan atau shock terapi dan pedagogi ketakutan. Maksudnya apa? Di zaman dahulu pada waktu itu, konsep dosa, konsep tentang Allah itu susah dipahami. Untuk itu dibutuhkan hal yang bisa dipahami, yaitu dengan adanya pemberian konsekuensi bagi mereka yang melanggar. Dan yang terjadi, konsekuensi yang umumnya terjadi di timur dekat kuno ialah kematian. Tidak ada penjara di gunung, pilihannya hanya ada dua, pengampunan total atau eksekusi. Ini adalah peringatan visual bagi mereka yang masih diberi kesempatan untuk tidak sembarangan dalam kehidupan yang mereka harus memilih untuk hidup dalam kekudusan atau mau melawan. Tapi kalau mau melawan, hukuman yang menanti ialah kematian.
Dari tindakan suku Lewi, pada waktu itu sebenarnya semua anak-anak sulung dari ke-12 anak Yakub diizinkan untuk menjadi pelayan Tuhan. Namun karena ke-11 anak keturunan Yakub itu melakukan dosa dengan mempelopori atau menjadi memprakarsai tindakan penyembahan kepada anak lembu emas, akhirnya terjadi pemecatan dan pengangkatan sosok yang baru. Yang semula anak sulung mendapatkan kesempatan untuk menjadi pelayan Tuhan, namun karena kesalahan ini posisinya bergeser. Hak untuk melayani Tuhan menjadi eksklusif dan hanya ditujukan bagi suku Lewi. Karena telah terjadi keberanian yang berani untuk mengeksekusi kejahatan demi menjaga kekudusan bangsa. Dan ini diakui Musa sebagai bentuk pentabisan. Ada di Keluaran 32 ayat yang ke-29. Dari suku Lewi kita belajar bahwa untuk melayani di hadapan Tuhan, terkadang seseorang harus berani berdiri sendirian. Sekalipun orang-orang di sekitarmu tidak menentangmu, sekalipun orang-orang di sekitarmu tidak sepemahaman dengan engkau. Terkadang dalam mengikuti Tuhan, kita harus menjadi seperti suku Lewi, yang dapat berkumpul dengan cepat, karena berada tidak jauh dari pinggir perkemahan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa bisa suku Lewi muncul cepat ketika Musa memberikan panggilan? Hal ini terjadi karena suku Lewi itu berjaga di bawah kaki gunung dan memungkinkan sedang mengurus barang-barang bawaan Musa, sehingga suku Lewi memiliki koneksi emosional yang kuat dengan Musa. Mereka adalah orang yang melihat Musa berangkat, yang melihat Musa turun, mendengar instruksi terakhirnya secara langsung. Dan ketika terjadi pesta Torah, suku Lewi itu ada di pinggiran. Mereka melihat asap di dekat gunung dari kejauhan. Memang benar, mereka semua dari Mesir. Tapi di padang gurun itu terjadi pembedaan antara suku Lewi dengan 11 suku lainnya. Dan Musa telah melakukan pembedahan darurat. Dan akibat pembedahan darurat ini, Musa telah memberikan tugas khusus. Akibat dari ketidakterlibatan suku Lewi dalam penyembahan berhala, bukan karena mereka lebih suci secara genetik, tetapi karena posisi fisik mereka yang dekat dengan otoritas Musa, membuat mereka tetap berada dalam pengawasan dan disiplin yang lebih ketat dibandingkan suku-suku lainnya. Akibat kedekatan mereka dengan Musa membuat mereka suku Lewi tidak mudah terhasut hoax yang beredar di kalangan masyarakat. Ketika seluruh orang Israel berlutut di depan anak lembu emas, hanya suku Lewi yang berdiri di sisi Tuhan. Mereka tidak membawa persembahan ukupan, tapi yang mereka bawa ialah pedang. Mereka memilih untuk menghunuskan senjata, bahkan terhadap saudara dan sahabat mereka sendiri demi menjaga kekudusan nama Tuhan. Pada hari itu, tumpah darah yang mereka lakukan bukan lagi sebuah kejahatan, melainkan sebuah pengabdian. Disitulah letak ironi Alkitab yang paling kejam. Mereka berani menumpahkan darah demi kebenaran. Dan karena pilihan itulah, Tuhan menjadikan mereka sebagai perantara pengampunan dan pendamaian di dalam kemah suci. Suku Lewi telah berani menukar ikatan keluarga dengan kesetiaan yang radikal, mengubah kutub menjadi mandat keimaman yang kekal. Sehingga dalam Keluaran 32 Musa berkata, terimalah jabatanmu sebagai imam. Ini sebagai bentuk pentabisan bagi tindakan yang sudah dilakukan oleh suku Lewi. Dalam kacamata zaman itu, keberanian untuk mengeksekusi kejahatan demi menjaga kekudusan bangsa adalah syarat mutlak untuk menjadi penjaga rumah Tuhan, dan suku Lewi telah melakukannya. Kisah ini cukup menohok karena memaksa kita untuk kembali bertanya kepada diri kita masing-masing. Jika seluruh dunia atau semua teman kita melakukan kesalahan yang dianggap benar, kesalahan yang dibenarkan secara kuantitas, secara jumlah, apakah kita mau turut serta bersama mereka dengan melakukan kesalahan yang dibenarkan secara massal, atau justru kita punya nyali seperti suku Lewi untuk tetap diam dan tidak menyentuh sedikit pun dari kesalahan tersebut demi sebuah kebenaran. Dari suku Lewi telah mengajarkan kita hal yang sangat keras. Tuhan tidak mencari mereka yang sekedar baik, baik aja nggak cukup. Tetapi Tuhan mencari mereka yang mau berpihak. Terkadang untuk memegang janji Tuhan, kita harus berani melepaskan apapun yang menjadi penghalang. Baik itu kenyamanan atau pengakuan dari orang-orang terdekat kita. Terkadang, seringkali ketika kita mau mengikut Tuhan, memegang janji Tuhan, yang menjadi penghalang adalah orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita kasihi. Mereka dapat menjadi hambatan. Lalu apakah kita harus membunuh mereka sebagaimana suku Lewi membunuh 11 saudaranya? Tentu tidak, karena konteks pada waktu itu dan konteks sekarang berbeda. Namun yang bisa kita gali di sini adalah terkadang kita harus berdiri sendirian sebagai bentuk keberpihakan kita kepada Tuhan. Karena terkadang Tuhan izinkan pengenalan kita kepada Tuhan itu bersifat personal, atau hanya kita berdua yang tahu dan orang terdekat kita, bahkan itu suami ataupun istri kita itu nggak tahu, karena sifatnya personal.
kita harus memegang janji Tuhan dengan sungguh, sekalipun itu harus menanggalkan kenyamanan kita, menanggalkan kedagingan kita, mungkin harus disalahpahami, tapi kalau itu memang Tuhan yang sudah tentukan, Tuhan yang sudah mau dan ini sudah diuji oleh waktu, kita harus tetap berada di sana. Suku Lewi adalah gambaran dari harga sebuah penebusan. Mereka menghunus padang untuk menjaga kekudusan Allah. Namun berabad-abad kemudian, seorang imam besar yang jauh lebih agung datang. Bukan untuk menghunus padang kepada kita, melainkan untuk membiarkan dirinya tertusuk bagi kita, yaitu Yesus. Suku Lewi membeli hak imam dengan darah orang lain, tetapi Yesus memenangkan hak imamatnya dengan darahnya sendiri. Sekarang, apakah Anda siap melayani Dia dengan seluruh hidup Anda, sekalipun harus berdiri sendirian di hadapan manusia? Sekian renungan yang bisa saya sampaikan. Kiranya renungan ini dapat memberikan pemahaman yang baru dalam kehidupan saya dan saudara, serta mengubahkan kehidupan kita. Segala keagungan, kepujian, hormat hanya bagi Tuhan, dan biarlah waktu-waktu ke depan dalam kehidupan saya dan saudara, serta Bapak Ibu yang mendengarkan, semuanya dapat terjadi dan terlaksana atas kehendak Tuhan dan mendatangkan kebaikan bagi kita menurut Dia. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang akan Anda lakukan jika Tuhan menawarkan kesuksesan pribadi secara luar biasa? Namun syaratnya, Anda harus membiarkan orang-orang yang Anda kasihi, orang-orang yang Anda pimpin, itu hancur. Tahukah Anda bahwa Musa pernah menawarkan diri untuk dihapus dari kitab kehidupan? Ia rela dilenyapkan dari sejarah demi bangsa yang mengkhianatinya. Apa yang membuat seorang pemimpin, dalam hal ini Musa, begitu nekat hingga menentang Tuhan dengan kalimat hapuskanlah saja namaku dari kitab kehidupanmu? Bagaimana mungkin Musa lebih memilih masuk ke dalam kegelapan abadi demi menyelamatkan bangsa yang mengkhianatinya? Ia lebih memilih berakhir dalam kegelapan. Apakah ini bentuk kesetiaan atau sebuah perjudian iman yang paling berbahaya? Mari kita bongkar logika di balik keputusan gila Musa di Gunung Sinai. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan bahas dalam negosiasi di tepi jurang, bar ternyawa pemimpin demi bangsa pengkhianat.